wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Fadila Aisyah Putri dengan NIM P21130223017 dari kelas T42A Radiologi Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Pada video kali ini, aku ingin memberikan beberapa pengalaman serta insight yang aku dapatkan setelah belajar mata kuliah psikologi bersama Ibu Risna ini. Video ini juga dibikin untuk kelengkapan tugas dari mata kuliah psikologi. Untuk awalnya, aku mengira mata kuliah psikologi ini bakal belajar tentang cara kita memahami pasien ataupun beradaptasi dengan pasien nantinya. Tetapi ternyata psikologi itu nggak selalu tentang untuk memahami orang lain, juga untuk memahami diri sendiri, cara berpikir, emosional, cara mengambil keputusan ataupun beradaptasi dengan orang lain, agar kita bisa menjalani hidup dengan lebih mindful dan penuh kesadaran. Nah, setelah 11 kali pertemuan ini, aku merasa wawasanku tentang psikologi ini pun bertambah. Dan ternyata tuh banyak cara untuk menghadapi tekanan hidup dengan berpikir lebih sehat dan lebih positif. Nah, psikologi ini itu berpengaruh karena faktor lingkungan, orang terdekat, dan dari keluarga ataupun dari sekolah. Nah, yang mana psikologi ini sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap cara kita berkehidupan sehari-hari ataupun cara kita untuk menjalani kehidupannya. Dari 11 pertemuan itu, yang topik favorit aku itu yaitu tentang kecemasan atau anxiety dan gangguan kecemasan. Dimana itu sering aku dapat yang relate di aku, karena aku kalau sebelum ujian contohnya ataupun sebelum ngomong di depan orang banyak, itu aku sering banget cemas dan gemetar sampai kadang-kadang tiba-tiba ngeblank gitu kan. Nah, ternyata kecemasan itu merupakan bentuk respon normal terhadap ancaman atau tantangan yang ada di depan kita. Jadi kayak kecemasan itu kalau misalkan masih dalam tingkat ringan, itu sebenarnya normal terjadi. Itu bentuk respon tubuh kan. Nah, lalu ternyata kecemasan itu tuh memiliki tingkatannya. Ada tingkat kecemasan yang ringan seperti tadi pas kita saat mau ujian tadi atau mau bicara depan orang banyak. Ada juga kecemasan sedang, yaitu kecemasan yang mungkin kita pernah mengalami satu hal, ketika cemas itu akan terjadi lagi gitu. Dan ada kecemasan berat, yang mana itu kayak bentuk kecemasan yang trauma mendalam yang pernah terjadi dan kita lebih ketakutan banget itu akan terjadi lagi, yang bisa mungkin berdampak untuk kehidupan kita sehari-hari nantinya, yang itu bisa menjadi overthinking berlebihan. Nah, untuk kecemasan berat itu mungkin nanti akan jatuh ke gangguan kecemasan. Nah, satu bentuk ekspresi dari kecemasan itu sendiri itu contohnya itu panik gitu loh. Jadi panik itu merupakan ekspresi kecemasan yang dapat mengubah psikologis kita dan perilaku secara langsung. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi kecemasan tersebut? Dari yang poin-poin aku dapatkan, sebenarnya kecemasan itu kan sebenarnya respon normal gitu kan. Nah, untuk kecemasan yang ringan seperti mau hendak ujian atau mau public speaking tadi, itu kita bisa dengan teknik relax, yang mana kita bisa tarik nafas, mungkin kita berhitung 1 sampai 10 atau 1 sampai 5 untuk menenangkan pikiran kita. Nah, itu kita relaxin dulu badan kita biar kita lebih fokus lagi gitu loh. Nah, sedangkan untuk kecemasan yang sedang dan berat itu butuh bantuan tim medis atau psikiater. Nah, itu pun solusinya nanti bisa dalam bentuk terapi ataupun obat-obatan. Nah, jadi menurut aku tuh sekian banyak pertemuan ini, psikologi itu penting banget, sama pentingnya dengan kesehatan, yang satu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi nggak cuma fisik doang yang harus diobatin, tapi kalau misalnya kesehatan mental juga kena, kita harus butuh berobat gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman di luar sana yang pernah mengalami overthinking berlebihan atau kecemasan berlebihan, sebenarnya itu lebih bagus tuh dikonsultasikan kepada psikiaternya. Jadi kayak walaupun kita dalam bentuk sehat-sehat aja gitu kan, tapi nggak masalah, karena orang yang ke psikiater tuh nggak harus orang dengan gangguan jiwa. Nggak, orang normal tuh boleh ke psikiater, karena kayak setiap tekanan kehidupan itu pasti bakal muncul respon yang berbeda-beda. Baik lagi itu tergantung dengan bagaimana psikologi kita yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Oh iya,
sebenarnya solusi yang mungkin kalau misalkan kita bertemu dengan orang yang memiliki gangguan anxiety ini, kita sebagai orang lain tuh sebenarnya bisa mendukung, bisa mensupport dia gitu kan. Dengan support itu bisa sebagai bentuk langkah yang dia bisa ambil lebih sehat gitu loh, jadi lebih berpikir positif gitu ya, kita mendukungnya, supportnya gitu. Nah mungkin itu insight dari aku. Mata kuliah psikologi ini seru banget karena lebih bisa memahami diri gitu. Mungkin sekian dari aku, terima kasih juga untuk Ibu Lisna ini yang udah mau ngajar kami di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.